Maka kita akan masuk ke materi kelima tentang rukun-rukun jihad. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, pada jihad syar'i dalam kurung yang diperintahkan oleh agama yang berorientasikan pada salah satu dari dua kebaikan, yaitu kepemimpinan dalam kurung umat Islam dan kesyahidan, terdapat beberapa rukun. Yang pertama, niat yang tulus. Karena tiap amal sangat bergantung pada niatnya. Niat dalam jihad adalah semata-mata bermaksud mendirikan kalimat Allah Azza wa Jal dan tidak ada tujuan lainnya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seseorang laki-laki yang berperang karena fanatik, kesukuan dan riya. Maka manakah yang dari keduanya yang tergolong berperang di jalan Allah? Maka kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka perangnya termasuk perang di jalan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 123 dan Muslim 1904. Jadi selalu diniatkan dalam hati untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaklah jihad itu dilakukan di belakang komando seorang pemimpin yang muslim, di bawah naungan panjinya dan seizinnya. Sebagaimana tidak dibolehkan bagi kaum muslimin meskipun jumlah mereka sedikit, hidup tanpa ada pemimpin. Maka tidak dibolehkan pula bagi mereka berperang tanpa ada pemimpin. Hal itu berdasarkan sebagaimana atau hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga ulil amr di antara mereka atau di antara kalian. Maksudnya pemimpin. Kata beliau, berdasarkan keterangan tersebut di atas dari ayat, maka kelompok manapun dari kaum muslimin yang hendak berjihad di jalan Allah serta bertujuan ingin memerdekakan dan membebaskan diri mereka dari cengkraman dan penindasan kaum kafir, maka terlebih dahulu mereka harus memilih seorang dari kalangan mereka yang memenuhi sebagian besar persyaratan dalam hal kepemimpinan, keilmuan, ketakwaan dan tanggung jawab. Setelah itu mereka membentuk pasukan yang menyatukan pandangan mereka. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan lisan, harta dan tangan mereka sampai Allah memberikan kemenangan pada mereka. Ya, kalau kita kan sudah ada pemerintah resmi, nah seperti itulah pemerintah resmi yang kita ikutin. Ya, jadi tidak dihitung jihad orang yang memberontak pada pemerintah resmi. Itu malah tergolong kelompok yang menyimpang atau dikenal dengan khawarij. Jadi tidak boleh. Kita sudah ada pemimpin yang resmi, kita ikutin instruksi yang ada, maka kita tinggal menunggu saja. Kalau memang dipanggil, dikumandangkan oleh para pemimpin untuk berjihad, maka kita berjihad. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyiapkan perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam jihad. Ya. Seperti senjata dan perlengkapan jihad lainnya, serta personel pasukan dalam batas-batas yang sesuai dengan kesanggupannya, dengan mengerahkan segenap kemampuan serta kekuatan maksimal, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, al-ayah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Jadi biasanya kan kalau kayak sekarang pemerintah sudah punya pasukan kayak TNI misalnya, udah mereka menghadapi musuh. Tapi ada saat-saat di mana seperti kasus pada saat Belanda menjajah misalnya, ya, kemudian Jepang menjajah, kan kita butuh bantuan atau TNI butuh bantuan dari masyarakat juga bergerak. Maka diperintahkan oleh pemerintah setempat untuk bergerak semuanya melawan. Nah disitulah kita ikut partisipasi, ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Tapi memang butuh persiapan-persiapan sebagaimana tadi dikatakan. Artinya walaupun warga sipil atau masyarakat sipil, mereka dilatih dulu supaya mereka tahu menggunakan senjata. Jadi bukan terjun bebas begitu saja, ya. Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan. Dan tadi beliau malah memberikan masukan agar seluruh warga di wilayah kaum muslimin, ya, itu dibiasakan atau diikutkan wajib militer sehingga mereka terdaftar di negara yang siap untuk mengabdi sebagaimana terjadi di beberapa negara kaum muslimin. Yang keempat, mendapat ridwan restu dari kedua orang tua bagi seseorang yang masih memiliki keduanya atau salah satunya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada seorang sahabat yang meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Apakah kedua orang tua masih hidup? Orang itu mengatakan iya. Kata Nabi SAW, maka berjihadlah pada keduanya. Maksudnya dengan berbakti pada keduanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3004. Ya.
Kata beliau, kecuali jika musuh menyerang daerahnya atau pemimpin mengharuskan jihad terhadap seseorang, maka keharusan minta izin kepada kedua orang tua dianggap gugur. Jadi izin pada orang tua ini bukan pada saat ditugaskan oleh pemerintah atau memang wilayah lagi diserang. Ini nggak perlu izin lagi. Ini sudah tinggal maju berjihad, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, membela wilayah dia gitu ya. Tapi yang dimaksud sini, pernah ada anak muda datang, Nabi SAW bagi komandankan jihad, tapi bukan diwajibkan pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut yang mau berjihad, apakah kedua orang tua hidup? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, kalau gitu pulanglah. Ya, karena memang pasukan tercukupi dan wilayah bukan sedang diserang gitu ya. Kemudian yang kelima, yang perlu diperhatikan adalah masalah taat terhadap pemimpin. Ya, baik itu pemimpin negara atau pemimpin pasukan, panglima perang yang ditunjuk gitu. Orang yang berperang, kata beliau, dalam keadaan mendurhakai pemimpin lalu dia mati, niscaya ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laysa ahadu minan nasi kharaja minas sultani shibran famat illa mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Sambil doakan dapat hidayah, nasihati semampunya gitu ya. Karena tidaklah seseorang pergi dari penguasanya sejengkal, ya, dia memberontak, mengkhianat, lalu ia mati, melainkan ia mati dalam keadaan jahiliyah. Riwayat Bukhari nomor 7053 dan Muslim 1849. Jadi ini kurang lebih 5 poin berhubungan dengan masalah ya, materi keempat atau materi kelima, maaf, rukun-rukun jihad. Ya. Jadi yang pertama niatnya ikhlas. Yang kedua, jihad itu di bawah komando pemimpin muslim, ya, yang menyerukan jihad itu. Kemudian yang ketiga, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan, keterampilan-keterampilan semampunya. Yang keempat, memiliki ridho dari kedua orang tua atau izin, kalau bukan wilayah yang sedang diserang atau bukan pemimpin yang sedang mengumandangkan itu ya, memanggil gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah taat pada pemimpin yang sudah ditunjuk. Baik itu pemimpin wilayah negara ataupun pemimpin dari panglima perangnya. Ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian materi keenam. Hal-hal yang mesti dilakukan pada saat jihad. Ya. Jadi kalau sudah mulai keluar dan mulai ikut dengan pasukan gitu. Yang pertama, berketetapan hati dan siap mati saat perang sedang berlangsung. Ini poin pertama, jadi ini target pertama jihad. Bagaimana seseorang muslim ya, siap untuk mati, dan itu yang dia kejar. Itu yang dijadikan sebagai targetnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas orang muslim mundur dari hadapan musuh saat perang sedang berlangsung. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 15 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Yang artinya, hai orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir atau musuh yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Ya. Kita tidak boleh lari dari medan perang. Tidak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Kata beliau, aturan ini berlaku jika jumlah pasukan kafir tidak lebih banyak dari jumlah pasukan muslimin. Hingga jumlahnya mencapai 2 kali lipat. Ya. Sedangkan jika jumlah pasukan kafir lebih banyak dari jumlah pasukan kaum muslimin hingga seorang tentara muslim harus berperang melawan 3 orang kafir atau lebih banyak dari itu, maka mundur dari hadapan mereka tidaklah diharamkan. Jadi kalau berimbang kekuatan, kita dianjurkan untuk melawan. Kita dianjurkan untuk melawan, bukan kita tinggal diam. Ya, bukan kita tinggal diam. Tetapi kalau jumlah kita berimbang, kalau jumlah mereka jauh lebih banyak, maka kita masih ada opsi melihat. Kita melawan dulu. Ya, kalau Allah berikan kemenangan, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda masih bisa melakukan strategi perang untuk mundur. Ya. Juga tidak diharamkan mundur dari hadapan pasukan kaum kafirin jika mundurnya itu dimaksudkan untuk mengecoh mereka atau mundur dengan tujuan menggabungkan diri dengan pasukan kaum muslimin lainnya. Mundur yang seperti itu tidak ada dikategorikan mundur dari hadapan musuh dengan pengertian yang sesungguhnya dan tidak dianggap dosa. Gitu. Berdasarkan firman Allah SWT, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayizan ila fi'ah. Al-Anfal ayat 16. Kecuali berbelok untuk siasat perang dan hendak menggabungkan diri dengan pasukan lainnya. Ini pernah terjadi di
peperangan ya, yang masyhur perang Mu'tah. Bagaimana 3.000 pasukan muslimin melawan pasukan Romawi yang jumlahnya waktu itu 200.000, ya 200.000 bukan jumlah yang sedikit gitu. Kemudian pasukan kafir ini atau pasukan muslimin ditunjuk oleh Nabi SAW 3 orang pemimpin waktu itu. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha. Dan Nabi SAW mengatakan kalau Zaid terbunuh maka digantikan oleh Ja'far yang pegang bendera, yang pimpin. Kalau Ja'far terbunuh, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan saat ketiga-tiganya meninggal dunia, mati syahid, maka tidak ada lagi pemimpin. Kemudian ada seseorang yang mengambil bendera lalu melemparkan kepada Khalid bin Walid. Ya. Lalu Khalid bin Walid pun mengambil alih pada saat itu pasukan muslim dan akhirnya coba melawan lagi dengan strategi perang baru. Ya. Beliau melakukan beberapa langkah, yaitu beliau sempat mengeluarkan pasukan beberapa kelompok menuju ke arah Madinah dan mereka mengganti baju mereka yang kemarin mereka pakai karena sudah kotor dan mereka ganti dengan baju persiapan mereka yang mereka pakai dan setiap kelompok itu nanti akan datang dengan jedah waktu tertentu, lalu beliau mengubah lagi posisi-posisi pasukan, yang di depan dipindahkan ke belakang, yang kanan ke kiri, diacak lagi sama Khalid bin Walid, sehingga pada saat esok harinya musuh melihat pasukan muslimin berubah gitu, ya, pasukan muslimin berubah, artinya seakan-akan pasukan baru, padahal sebenarnya mereka juga, karena bajunya bersih, ya, kemudian umumnya orang kalau berperang tidak sempat untuk membersihkan diri, tapi ini dilakukan oleh mereka untuk strategi perang dan akhirnya musuh pun tergetarkan pada saat itu dan pada saat itu teman-teman sekalian musuh terpukul mundur dan Khalid bin Walid akhirnya menarik pasukan mundur dan ini sempat sebagian muslimin menganggap ini adalah lari dari medan perang. Ya, terbukti pada saat pasukan itu tiba di Madinah, anak-anak kecil dan wanita sibuk mengambil batu lalu melempari pasukan Khalid bin Walid sambil mengatakan ini adalah orang yang lari, kalian adalah orang yang lari dari medan perang. Bahkan ada di antara sahabat yang pulang pada saat itu, istrinya tidak mau menemuinya karena menganggap dia lari dari medan perang. Begitu luar biasa keimanan mereka pada saat itu. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menjelaskan tidak masuk dalam orang lari dari medan perang kalau mengatur strategi perang, siasat untuk mundur ataupun ya bergabung dengan pasukan lain. Yang kedua, berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan seraya mengharapkan datangnya pertolongan dari Allah dengan mengingat janji-janji Allah tentang orang jihad, ancaman justru kalau orang berbuat dosa, perlindungan dan pertolongannya bagi para kekasihnya, maksudnya pertolongan Allah pada para kekasihnya ini pasti akan datang. Dengan melakukan perbuatan tersebut niscaya hati menjadi tenang dan semangat menjadi meningkat. Jadi berbanyak ibadah, berzikir kepada Allah SWT karena kita lagi jihad itu lagi ibadah. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan tidak melanggar perintah keduanya dan tidak pula mengerjakan yang dilarang oleh keduanya. Maksudnya tidak buat kemaksiatan karena lagi ibadah. Ya, tidak boleh sama sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Justru dalam hal itu harus mereka lebih giat ibadah kepada Allah SWT. Makanya pasukan muslimin dari dulu itu dikenal mereka kalau lagi berjihad, walaupun mereka setengah mati, capek pada siang harinya berperang, sampai menjelang sore, menjelang maghrib, mereka berhenti biasanya. Malam hari tidak berperang lagi, kedua pasukan istirahat. Maka mereka pada saat itu bukan sibuk dengan tidur gitu. Mereka istirahat sebentar, kemudian mereka sibuk dengan bangun sholat malam. Sehingga bacaan-bacaan Al-Quran mereka di malam hari didengar seperti suara-suara lebah ya di kalangan atau didengar oleh para musuh-musuh mereka gitu. Jadi mereka makin dekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, menghindari perselisihan dan pertentangan. Sehingga saat memasuki medan perang, mereka berada dalam satu barisan yang bersatu padu dan di dalamnya tidak ada celah bagi musuh. Hati mereka terikat dalam satu ikatan yang sangat kokoh dan jasad mereka saling mendukung. Sehingga keberadaan mereka tak ubahnya bagikan sebuah bangunan di mana salah satu sama yang lain saling menguatkan. Dan diangkat semua perselisihan. Pada saat itu betul-betul kita menghadap kepada persatuan dan kesatuan pasukan sehingga mereka tidak pecah belah gitu. Yang terakhir yang kelima, senantiasa bersabar serta siap mati pada saat perang sedang berlangsung sehingga benteng pertahanan musuh porak-porandakan dan barisan pertahanannya mundur kocar-kacir ya.
Kita dalam perang Badar bagaimana para sahabat bersabar akhirnya mereka menang. Di perang Uhud mereka menang di awal, kemudian dikalahkan, lalu kemudian mereka mengejar musuh lagi di Hamrat Asad. Sehingga tersebar berita kalau muslimin bukan kalah, gitu kan. Tapi mengejar lagi Quraisy, dan Quraisy tidak berani menghadapi muslimin pada saat itu. Kemudian juga di perang Khandak mereka bersabar, mereka hanya diberikan kemenangan, gitu kan. Musuh tidak berhasil masuk ke Madinah. Kemudian banyak peperangan yang lain seperti juga perang pembebasan kota Mekah, ya, ada Bani Mustalik, ada Khaybar, ya, mereka bersabar sampai Allah berikan kemenangan-kemenangan, dan ini ya yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan memang target utamanya bagaimana mereka mengejar mati syahid itu, ya. Mereka berharap, itu perbedaan dasar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, karena kita memang berharap mati. Orang yang masuk medan perang itu berharap mati. Dan sudah pernah saya jelaskan ini dan kami akan ingatkan kembali bagaimana sebenarnya mati itu cuma satu, teman-teman. Walaupun mekanismenya berbeda. Misalnya ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang yang tenggelam, lalu dimakan ikan, habis badannya tidak ditemukan sedikit pun. Atau orang yang meledak pesawatnya, kalau zaman kita sekarang lalu tidak ditemukan, potong pun badannya. Atau orang yang mati di atas ranjang, ini sebenarnya sama saja. Mereka menghadapi satu prosesi kematian, yaitu sakaratil maut. Jadi tidak lagi orang yang ditabrak kereta api itu mengatakan, aduh kepala saya sakit. Atau orang yang meledak pesawatnya mengatakan, aduh badan saya panas kena api. Nggak ada lagi itu. Gitu. Atau orang yang ditusuk musuh misalnya. Dia tidak lagi mengatakan, aduh perut saya sakit, aduh dada saya sakit. Itu nggak ada lagi. Pada saat mereka meninggal, ya. Karena mereka hanya melihat dan menghadapi sakaratil maut. Melihat malaikat yang mencabut ruh mereka. Dan Nabi SAW cuma menjelaskan kepada kita sederhana kesimpulannya. Kalau dia orang beriman, maka akan mudah keluar ruhnya, lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir, maka akan sulit, ya, dan ruhnya bersebaran di tubuhnya karena tidak ingin keluar, gitu kan. Kemudian dia pun, ya, kata Nabi SAW, ditarik oleh malaikat ruh itu dengan sangat kuat, ya, dengan sangat kuat sampai membuat seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu di pohon berduri, lalu kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Jadi sebenarnya jangan pernah terpengaruh dengan pemandangan yang dilihat, bukan itu, ya. Makanya pada saat Hamzah radhiyallahu anhu mati syahid di perang Uhud, Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar, bertelekan di dipan-dipan di surga, gitu kan. Dia sedang menikmati itu. Padahal di mata para sahabat berdarah. Hidungnya sempat dipotong, dimutilasi, kan dadanya dibelah, ya, dikeluarin jantungnya oleh Hindun, dan seterusnya gitu. Kejadian yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin tentang masalah ini. Tapi itu semua tidak ada hubungannya dengan masalah apa yang Allah balas. Ya, bahkan kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu akan diampuni semua dosanya pada awal keluar tetesan darahnya. Ada pernah satu orang dari wilayah Najd datang ikut berperang bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW seperti sudah mendapatkan wahyu pada saat itu tentang orang ini akan mati syahid gitu. Kata Nabi SAW, biarkan orang Najd ini. Maksudnya kita mau lihat, saksikan dia bagaimana perjuangannya. Terus dia masuk medan perang sampai dia terbunuh. Waktu dia terbunuh, Nabi SAW berdiri atau berada di dekat kepalanya sambil tersenyum, ya. Kemudian beliau tiba-tiba mengalihkan pandangan lalu berdiri. Lalu kata beliau, apakah kalian tidak menanyakan kenapa tadi saya tersenyum dan kenapa saya mengalihkan? Kata para sahabat, iya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi SAW, saya tersenyum karena melihat luar biasa bagaimana Allah muliakan ruhnya. Mungkin di mata kita dia luka sana sini. Tapi sedang Allah muliakan ruhnya. Bercahaya terang, Allah muliakan. Dibungkus kain kafan dari surga. Gitu kan. Dan aku mengalihkan pandangan karena salah satu dari istrinya dari bidadari sedang ada di dekat kepalanya. Tidak nampak dengan kita. Tapi memang begitulah yang Nabi SAW beritahukan kepada kita tentang keutamaan yang mereka dapatkan. Jadi hadis juga tadi yang menyebutkan tidak ada orang yang masuk surga berharap kembali ke dunia walaupun dikasih semua dunia ini. Dia kembali ke dunia dijadikan raja, dia pemilik, dia penguasa. Semua kekayaan dia punya, semua jenis kendaraan mewah, pesawat pribadi semua dia punya. Tidak berharap lagi hadis surga kembali karena dia sudah tahu surga lebih indah daripada itu. Kecuali orang mati syahid. Mereka berharap kembali ke dunia, tapi bukan untuk menikmati dunia, untuk terbunuh lagi. Proses tadi ditusuk, proses dia kena peluru, proses meledak dan segala macam itu. Ya, dan dia berharap kata Nabi SAW 10 kali terbunuh karena besarnya mereka melihat balasan yang Allah berikan. Dan juga dengan banyak riwayat-riwayat yang lain ya teman-teman sekalian yang tersebutkan bahwasanya beberapa sahabat yang terbunuh mati syahid ya.
di peperangan seperti di kasus perang Uhud terbunuhnya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu majma'in. Itu orang yang pertama mati syahid karena dia berdoa begitu, ya Allah kalau besok terjadi peperangan dengan Quraisy jadikan aku orang yang pertama mati syahid, dan Allah kabulkan. Subhanallah, kata Nabi SAW kepada anaknya Jabir setelah selesai peperangan, apakah kau tahu apa yang terjadi dengan ayahmu? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak ngomong sama Allah tapi ada hijabnya kecuali ayahmu. Allah tidak ada hijab dengan dia, lalu Allah menanyakan, hai hambaku, mintalah apa yang kau mau. Maka ayahmu pun mengatakan, saya tidak ingin lagi apa-apa, udah cukup, ini yang diberikan balasan luar biasa gitu. Kata Nabi SAW, maka Allah terus saja mengatakan pada dia, mintalah, sampai dia mengatakan, ya Allah, saya tidak minta apa-apa kecuali agar engkau kembalikan aku ke dunia, kemudian aku dibunuh lagi, ya, supaya mendapatkan balasan yang sama. Jadi mereka menikmatin benar proses yang pada saat kematian itu. Jadi jangan terpengaruh dengan apa yang dilihat dengan mata kepala. Begitulah dari syar'i menjelaskan kepada kita. Yang terakhir teman-teman, ya ini disebutkan dalilnya di poin kelima ya. Tadi sudah saya bacakan poin kelima itu, yaitu senantiasa bersabar serta siap mati pada saat perang sedang berlangsung sehingga benteng pertahanan musuh porak-porandakan dan barisan pertahanannya mundur kocar-kacir. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45-46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, apabila kalian memerangi musuh kalian, maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah atau berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan jangan kalian berbantah-bantahan, jangan bertengkar, yang menyebabkan kalian menjadi menjadikan atau menjadi gentar, ya, yang menyebabkan kalian menjadi gentar atau takut, ya, terhadap musuh tersebut dan hilang kekuatan kalian, maka bersabar. Oleh karena itu bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini kurang lebih bahasan kita insyaAllah, dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Materi ketujuh tentang masalah etika berjihad.